Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qala ta'ala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min durriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang dolim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat Al-Baqarah ayat 124. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat dan menugaskan perintah dan larangan seperti membangun Ka'bah, membersihkannya dari segala macam kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail alaihi salam, menghadapi Raja Namrud, dan lain sebagainya. Menurut Mahmud Zahram, Nabi Ibrahim alaihi salam telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam pengalaman, ujian dan cobaan. Dia diperintahkan Allah menyembelih anaknya. Perjalanan pulang pergi antara Syam dan Hijaz untuk melihat anak dan istrinya yang berada di kedua tempat itu dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan macam-macam kalimat yang ditugaskan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal ini memberi petunjuk bahwa tugas yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah amat besar, berat dan banyak. Sekalipun demikian, Nabi Ibrahim alaihi salam telah melaksanakan tugas dan beban itu dengan sebaik-baiknya, yang membawanya ke tempat kedudukan yang sempurna, maqamam mahmuda.
Allah berfirman, wa Ibrahim alladhi waffa, dan lembaran-lembaran Ibrahim alaihi salam yang selalu menyempurnakan janji. Surat An-Najm ayat 37. Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan Nabi Ibrahim alaihi salam telah menjalankan semua gagasan Islam yang 30 banyaknya yang tidak pernah dijalankan oleh nabi yang lain, yaitu 10 gagasan. Ada di surat At-Taubah ayat 111 sampai 112. Dalam ayat pertama tersebut hanya satu macam gagasan, yaitu berperang pada jalan Allah. Lalu ia membunuh atau terbunuh. Sedang pada ayat kedua disebutkan 9 macam, yaitu orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang menggembara demi agama Islam, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan memelihara hukum-hukum Allah. 10 gagasan lagi terdapat di surat 33 ayat 35, surat Al-Ahzab, yaitu laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan dan pahala yang agung, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan ridhonya. 6 macam dalam surat Al-Mu'minun ayat 2 sampai 9. Orang yang khusyuk dalam solat, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, orang yang menunaikan zakat, orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri mereka atau budak yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, mereka orang-orang yang melampaui batas, menjaga amanat dan janjinya yang dipikulnya, memelihara solatnya. Kemudian 4 macam lagi ada di surat Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat 26 sampai 33. Orang yang mempercayai hari pembalasan, orang yang takut adab Tuhannya, orang yang memelihara kehormatannya, orang yang memelihara amanat dan janjinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula
wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita bersama senantiasa mendengarkan kisah-kisah dari para nabi dan rasul yang mulia, sehingga di dalam kehidupan kita akan mendapatkan motivasi yang suci dan mulia, sehingga kita senantiasa bersemangat di dalam kehidupan ini untuk menggapai selamat di dunia, selamat di alam barzah, dan selamat di akhirat, sehingga kita bisa kumpul bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 8 sampai 9. Marilah kita bersama untuk menyimak kisah-kisah mulia yang Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu Hajar, dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Mengapa suaminya meninggalkan dia dan anaknya Ismail, anaknya yang masih kecil di padang pasir, yang tak bertuan? Seperti lazimnya, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya bisa menduga bahwa ini akibat kecemburuan kepada Sarah, istri pertama suaminya, yang belum juga bisa mempunyai putra. Hajar mengejar Ibrahim alaihissalam, suaminya, dan berkata, "Mengapa engkau tega meninggalkan kami di sini? Bagaimana kami bertahan hidup?" Ibrahim alaihissalam terus melangkah, meninggalkan keduanya tanpa menoleh, tanpa memperhatikan air matanya yang meleleh, remuk redam. Perasaannya terjepit antara pengabdian dan pembiaran. Hajar masih terus mengejar, sambil terus menggendong Ismail alaihissalam. Kali ini dia setengah menjerit, dan jeritanya menembus langit. "Wahai suamiku, ayahanda Ismail, apakah ini perintah Tuhanmu?" Kali ini Nabi Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah, berhenti melangkah. Dunia seolah-olah berhenti berputar. Malaikat yang menyaksikan peristiwa itu pun turut terdiam, menanti jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Butir pasir seolah-olah terpaku kaku, angin seolah-olah berhenti mendesah. Pertanyaan, atau lebih tepatnya gugatan Hajar, membuat semuanya terkesiap. Nabi Ibrahim alaihissalam membalik tegas dan berkata, "Iya, ini perintah Tuhanku." Hajar berhenti mengejar, dan dia terdiam lantas meluncurkan kata-kata dari bibirnya yang mengagetkan semua malaikat, serta menggetarkan butir pasir dan angin. "Jika ini perintah Tuhanmu, pergilah wahai suamiku, tinggalkan kami di sini. Jangan khawatir,
Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kami. Nabi Ibrahim alaihissalam pun beranjak pergi. Dilema itu punah, sudah ini sebuah pengabdian atas nama perintah Allah, bukan pembiaran. Itu ikhlas. Ikhlas adalah wujud sebuah keyakinan mutlak pada Sang Maha Mutlak. Ikhlas adalah kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah. Ikhlas itu adalah ketika engkau sanggup untuk berlari, mampu untuk melawan, dan kuat untuk mengejar, namun engkau memilih untuk patuh dan tunduk. Ikhlas adalah sebuah kekuatan untuk menundukkan diri sendiri dan semua yang engkau cintai. Ikhlas adalah memilih jalannya, bukan karena engkau terpojok, tak punya jalan lain. Ikhlas bukan lari dari kenyataan. Ikhlas bukan karena terpaksa. Ikhlas bukan merasionalisasi tindakan, bukan mengalkulasi hasil akhir. Ikhlas tak pernah berhitung, tak pernah pula menepuk dada. Ikhlas itu tangga menujunya, mentaatinya. Ikhlas adalah ikhlas itu sendiri, murni tanpa embel-embel kepamrihan apapun. Suci bersih 100% hanya karenanya dan mengikuti kehendaknya, tidak yang lain. Setelah ditinggal suaminya Ibrahim alaihissalam, Hajar mengendong putranya Ismail sambil lapar dan haus. Hajar tertunduk dan kaki Ismail mengepak-ngepak ke pasir dan keluarlah air yang kita sebut air Zam-Zam. Di situ Siti Hajar dan Ismail hidup selama belasan tahun. Setelah Ismail remaja, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Ismail dan Ibrahim alaihissalam ikhlas dan patuh kepada Allah. Maka ketika sudah dibaring, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti Ismail dengan domba. Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin egomu. Ismailmu adalah sesuatu yang kau sayangi dan kau pertahankan di dunia ini. Ibrahim alaihissalam hanya diminta Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena hakikatnya semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kesolihan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam dan kepada kita semuanya, agar kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang ayah yang baik, sebagai seorang ibu yang baik, dan sebagai seorang anak cucu yang baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hikmah Idul Kurban 10 Juli 2022 Miladiah 1443 Hijriah menjadi ilmu hikmah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.